kenapa menulis ini penting? Karena kalau saya secara pribadi dulu berpikir bahwa hidup ini cuma sementara. Kita hari ini hidup, kita dikenal orang. Nanti kalau kita meninggal, siapa yang kenal kita? Orang-orang yang kita kenal namanya adalah orang-orang yang berkarya. Dulu catatannya. Orang-orang yang berkarya. Kita kenal banyak orang, kita kenal banyak ulama yang namanya ada sampai sekarang adalah orang-orang yang menulis. Ya kan? Tapi kalau dia tidak menulis, tidak ada karya, maka namanya hilang. Anak kita saja, ya kan? Mungkin kalau kakek buyut kita 2 tingkat di atas kita udah nggak hafal namanya, karena tidak punya karya. Makanya harusnya kita punya karya agar nama kita tercatat dalam sejarah. Makanya saya berprinsip gimana caranya hidup itu untuk mencatat sejarah. Paling tidak untuk mencatat sejarah pada keluarga kita masing-masing. Ada di antara kita yang namanya ada di Google Scholar misalnya, yang namanya ada di pencarian Google, bukan cuma Facebook atau sosial medianya yang muncul, tapi ada karyanya. Karya dalam bentuk tulisan. Karena karya itu yang akan diwariskan. Nanti kita baca tahu ini dulu karya ibu loh, ya kan? Kalau berbuat. Nah itu dulu yang paling penting. Kita bisa meminta orang untuk membaca karya kita, atau mungkin sesuatu yang mudah dan sebagainya. Ya. Kenapa ini penting? Nah, kalau Anda mau menulis, pertama ya ini, kita punya kemauan keras. Karena menulis itu bagi sebagian orang mungkin tidak mudah, ya. Bagi sebagian orang tidak mudah. Kita ingin menulis sesuatu, nulis kata pertamanya aja mungkin bingung. Ya. Kata pertamanya bingung. Intinya konsistensi. Saya punya teman sekarang lagi kuliah S3 di Universitas Negeri Malang. Beliau penulis buku Semua Orang Berhak Sukses. Beliau punya trik, katanya cukup duduk saja habis subuh di depan laptop 15 menit, karena nulis apa saja. Entah nulis pengalaman hidup kemarin, entah nulis bacaan, entah nulis apa, dan sebagainya. Toolsnya apa ketika menulis? Ada banyak tools. Ini kebiasaan dulu sebelum kita menulis. Kebiasaannya pakai apa? Kita bisa pakai Kompasiana, yang paling gratis tuh. Anda kalau buat blog, kalau yang bisa setting blog, bisa pakai blog. Nah, saya punya ada pending menulis, ada Kompasiana juga beberapa. Kalau untuk opini ke Kompasiana. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, mungkin bisa dibayar tulisannya kan? Bisa dibayar. Banyak kok di Kompasiana dan sebagainya, ada poin, ada di Mojok ID, kalau ada kirim artikel ke surat kabar itu dibayar. Tapi yang paling gampang Anda punya blog. Kalau zaman dulu kita nulis tuh, latihan nulis tuh pakai diary. Tulis diary itu sebetulnya positif. Anak sekarang udah ya. Kalau dulu kan ada masalah tulis di diary. Nah itu kan sebetulnya sisi positif ya. Di sisi positifnya apa? Melatih kita menulis. Mungkin yang senang cerpen bisa menulis cerpen, yang senang buat artikel bebas bisa artikel bebas. Nanti setelah Anda terbiasa menulis, tinggal dikasih sentuhan ilmiahnya saja. Karena sejatinya menulis mau karya ilmiah, mau tulisan biasa, pada prinsipnya sama. Kita itu sedang bercerita dari kita ke orang lain. Gimana caranya tulisan kita ini dibaca orang lain jadi nikmat. Kita harus punya kemampuan itu. Yang kedua, kita tidak bisa menulis kalau kita tidak mau membaca, Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda harus, kita semua Bapak Ibu, ya senior-senior yang pengalaman, harus banyak baca buku. Ya memang kalau di buku di Serang, toko buku terbatas. Ada nih di Gramedia baru buka kan situ di Serang situ. Kalau enggak jauh kan. Harus terbiasa membaca, karena kita tidak bisa memberi kalau kita tidak punya. Ya bahasanya kan? Apa yang mau kita beri, sedangkan kita sendiri tidak punya. Makanya untuk bisa memberi, kunci pertamanya adalah banyak membaca. Membaca buku apa saja. Kalau laki-laki mungkin bacanya berita politik, itu penting juga. Berita apa? Kayak sekarang lagi ada demo apa, lagi di Sumatera lagi apa, tulis. Ketika kita membaca.
banyak membaca. Ya, jangan pernah bermimpi jadi penulis hebat kalau tidak mau membaca. Ibaratnya ini kita hubungan ini aja ya, sebab akibat ya. Kita ingin tulisan kita dibaca orang, ya kan? Sedangkan kita sendiri tidak mau membaca karya orang lain. Istilahnya kita ingin orang berbuat baik sama kita, tapi kita sendiri tidak berbuat baik sama orang lain. Bahasanya kurang lebih hampir sama lah. Ini kan hubungan timbal balik satu sama lain. Jadi, membacalah buku apa saja dibaca sesuai ini. Kalau Anda senang motivasi baca, senang kuliner baca. Ya kalau konteksnya sekarang mungkin dalam konteks dunia pendidikan baca aja. Kemarin saya menghadiri pengukuhan guru besar di UIN. Ada 5 profesor yang dikukuhkan. Ada satu profesor namanya Profesor Muhajir itu menulis tentang transformasi kurikulum dari kurikulum merdeka ke kurikulum berbasis cinta KCD. Itu bagus juga tulisannya. Ada Profesor Saadi menulis tentang tasawuf era modern, Kholwat di HP. Itu kan menarik. Kita dapat ide itu, ternyata ada zuhud digital, ada istilah-istilah baru tuh sebenarnya. Oh, ada istilah zuhud digital. Kemarin di orasi ilmiah yang dia nih akan dapat ilmu baru kan kitanya ketika kita membaca, kita sharing sama orang lain. Banyak referensi dan mau memaksa diri dan yang pasti percaya diri. Kita menulis, kalau menulis bu prinsipnya tulis aja. Ya, kalau saya menulis, kalau karya ilmiah itu tulis saja dulu, proofreadingnya nanti, nggak usah pusing. Pokoknya yang penting alurnya masuk aja dulu, ya kan? Tulis aja. Jangan menulis sambil editing, gitu ya. Kalau nulis kan nulis aja sampai selesai. Nanti udah selesai tulisnya, baru diperiksa. Oh ini ceritanya nggak nyambung. Oh ini ternyata paragrafnya cocoknya di bawah sini, ini cocoknya di bawah sini. Itu dulu. Kebanyakan kita gagal menulis karena kita menulis sambil editing. Kita nulis diperiksa, cocok nggak ya? Nggak usah, tulis aja dulu. Misalnya kita menulis latar belakang, kalau di ini, kita tulis aja dulu latar belakangnya. Nggak usah pedulikan dulu referensi, nggak usah pedulikan dulu citasinya, kutipannya, nggak peduli ini ilmiah atau tidak, nggak usah dulu. Tulis aja dulu. Ya. Nanti setelah itu baru kita udah selesai, nanti kita baca lagi punya orang, oh kayaknya tadi ini kurang cocok. Jadi proofreading itu bagian nanti setelah itu selesai, latar belakang selesai baru proofreading, bagian selesai baru gitu. Dan kita percaya diri saja bahwa apa yang kita tulis hari ini akan dibaca orang lain. Kalau kalau bapak ibu punya akun di Google Scholar, nanti kelihatannya dari mana? Ada sitasi. Ada citasi di Google Scholar, oh ternyata ini udah dikutip satu orang, akan kelihatan kalau di Google Scholar ya. Kalau saya juga masih sedikit teman tuh, HIF-nya baru 9, belum banyak. Kemarin saya lihat terakhir yang ngutip udah 249. Jadi semakin banyak bapak ibu mengutip, semakin banyak juga orang akan membacanya. Jadi itu, nggak usah kita peduli tulisan kita. Oh nanti tulisan saya jelek, nggak usah, biarin aja. Walaupun jelek juga ada karya kan, daripada yang tidak punya karya. Ya kan? Namanya ini kan hidup ini kan continuous improvement ya. Kita continuous improvement. Jadi semakin berubah. Hari ini salah, perbaikin ke depan, perbaikin terus nanti sampai pada posisi tertentu yang sudah baik. Terus apa yang harus kita tulis? Hari ini kita akan belajar tentang menulis itu. Artikel ilmiah itu kan ada 2. Satu artikel ilmiah dalam bentuk jurnal yang dipublikasikan, bapak ibu akan publikasikan. Ya, boleh bercinta, boleh non cinta, ya kan? Minimal yang kalau ada yang di SSN, ya kan? Nah, kalau ini kan jelas, sangat ilmiah, strukturnya terstruktur dan sebagainya. Kalau bagi pemula Pak, bagi pemula yang belum pernah menulis, bapak ibu bisa menulis artikel ilmiah populer. Populer. Kalau nggak sanggup dengan yang tadi, tapi kalau nanti diajarin kan Pak Sony ngajarin pakai AI juga. Nah kalau ini lebih santai kayaknya. Bapak Ibu bisa ke media massa, portal, blog, ini banyak kok. Yang paling gampang Bapak Ibu
daftar di kompasiana.com, ya kan? Nah kalau Bapak Ibu tulis, dipublikasikan, tinggal dibaca. Itu nggak perlu setting-setting. Kalau Bapak Ibu pakai blog, WordPress itu butuh settingan. Pakai blogspot itu butuh setting. Itu untuk belajar tulis aja, tulis pagi, sore, kapan kita ada ide, tuliskan. Ada ceramah subuh, khotbah subuh di masjid, ya jangan gitu. Tuliskan dalam bahasa kita sendiri, ya dalam bahasa kita sendiri. Atau kalau bahasa ilmiahnya disebut parafrase, bahasa kan? Parafrase. Ini bisa Bu kalau kita nih. Tapi targetnya harapannya karena hari ini targetnya jurnal ilmiah, ya kan? Maka harapannya nanti selesai dari ini bisa kita ada produk lah. Oke, nah sekarang baru ini kita masuk ke berikutnya yaitu tentang artikel ilmiah, artikel jurnal. Pertama, Bapak Ibu kalau mau tembus ke jurnal, pastikan ketentuan umum penulisannya dipenuhi. Ya kan? Ketentuan umum itu apa? Biasanya setiap jurnal itu ada template-nya. Ya, ada template. Nah, sesuaikan template-nya apa? Marginnya mau berapa? Kalau di sini ini tidak ini ya, ini tulisannya. Marginnya mau berapa? Dan tulisan ilmiah itu sebetulnya tidak terlalu banyak, ya kan? Paling antara 12 sampai 18 halaman. Sudah termasuk daftar pustaka. Jadi tulisannya sebetulnya bisa 7 halaman, ya kan? Bisa berapa halaman? 7 halaman. Mau buat latar belakang, nggak usah banyak-banyak. Latar belakang kan cukup 8 paragraf. Kalau mau. Metode, ya metode. Kalau mau banyak boleh maksimal 3 paragraf. Bisa 1 paragraf bisa nggak? Bisa 1 paragraf bisa. Udah. Kalau tadi 7, metode 1 udah 8. Pembahasan hasil, ya pembahasan hasil paling tidak lebih banyak ya 2 kali latar belakang lah. 2 kali 7 14 paragraf. 14 paragraf pun dipecah-pecah kan nanti. Nah, yang pasti adalah kita fokus utamanya adalah analisis data yang ditemukan. Nanti Bapak Ibu tinggal dilihat kertasnya, panduannya, template-nya tinggal di-download, dan itu disesuaikan. Karena sebelum melihat konten, lihat cover dulu. Walaupun katanya don't just look back cover kan. Tapi kalau jurnal pasti dilihat dulu sesuai template atau tidak. Kalau tidak sesuai template pasti langsung ditolak. Itu pertama. Tapi kalau sesuai template nanti diperiksa baru diperiksa isinya. Oke. Yang dilihat pertama setelah template judul. Judulnya menarik atau tidak. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat. Kalau ke mahasiswa saya sering ngomong Bapak Ibu buka lagi buku-buku manajemennya. Dulu kan pernah ketika kita kuliah ya, buka dulu misalnya ada mata kuliah kurikulum, ada development pengembangan kurikulum, mata kuliah pembelajaran, mata kuliah apa lagi tuh? Nah itu dibuka lagi kan ada tema-tema yang bisa menarik dikembangkan. Setelah menarik dikembangkan, terus lihat lagi ke Google Scholar untuk judul kan. Google Scholar, lihat bahasa judul orang apa. Terus dari judul orang bisa disesuaikan lagi kalau mau bagus pakai AI, pakai ChatGPT. Tanya bahasa judul yang menarik, karena judul itu menentukan. Menarik tidak judul? Kan kita sebelum lihat sesuatu kan sering itu kan Megawati kecelakaan, gitu kan? Kalau di berita kan, ya kan lihat ya kan. Padahal beritanya Megawati yang mana gitu kan? Nah, sering bombastis itu judul, bombastis judul. Nanti isinya yang biasa aja. Nah, judul itu menentukan. Nanti tinggal lihat judulnya apa. Pastikan bahwa judulnya maksimal 12 kata dan tidak berlebihan. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu baca lagi. Kalau artikelnya jenuh atau apa. Sekarang misalnya kurikulum lagi belajar tentang deep learning. Deep learning apa hubungannya? Yang bisa digali dari deep learning. Oh apa hubungannya? Deep learning dan karakter, ya kan? Ada deep learning dan repetisi. Ya kan? Dibuka lagi misalnya kemarin kalau pernah pelatihan deep learning, sudut apa yang bisa kita ambil menjadi ide untuk penulisan.